Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang sistem pencernaan manusia serta bagian-bagiannya. Namun, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah untuk ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Fungsi utama lambung adalah tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, dan mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Organ keempat adalah usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi umum usus halus adalah mencerna makanan secara kimiawi dan sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Organ kelima adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan ukuran diameter sebesar 7,5 cm yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Usus besar bertugas mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap, menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang sudah dicerna usus halus, dan menampung feses yang kemudian dikeluarkan saat buang air besar. Organ terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah sekitar 4-5 cm. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Organ pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan,
tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Organ pertama yaitu hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Organ kedua yaitu kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengurai lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Organ ketiga adalah pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas. Cairan ini mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak.